Suasana Jalan Kemagisan Ilir 2, Kelurahan Kemagisan, Palmerah, Jakarta Barat mendadak mencekam. Dua kelompok pemuda mengendarai sepeda motor terlibat aksi tawuran dengan membawa senjata tajam jenis celurit berukuran besar. Warga dibuat resah lantaran para pelaku memenuhi jalan lingkungan tempat tinggal warga dan saling menyerang satu sama lain. Tidak diketahui penyebab tawuran ini, namun menurut warga tawuran bukan kali pertama terjadi di lingkungan mereka. Diduga para pelaku tawuran terlebih dahulu membuat janji melalui media sosial untuk melakukan tawuran. Kayaknya itu kelompok dari gabungan anak-anak Saili sama Muala itu. Dia sering kali janjian ya, tahu dah sebabnya kenapa dia tawuran itu di wilayah saya itu. Warga sini itu kan? Iya, ada sebagian warga saya dan sebagian juga ada warga luar. Meski tidak ada korban luka dan jiwa dalam kejadian ini, namun warga yang resah dan khawatir berharap polisi dapat menindak tegas para pelaku tawuran agar peristiwa serupa tidak terulang kembali. Dari Jakarta, Miftahul Gadi, A-News melaporkan. Selamat siang pemirsa, Indosiang kembali hadir menemani aktivitas Anda bersama saya Naufal Zakwan. Berikut berita pilihan siang ini. Ribuan warga datangi Mapolresta Pati menuntut penyelesaian kasus pencabulan puluhan santriwati. Ibadah misa kenaikan Yesus Kristus di Gereja Katedral Jakarta digelar 4 sesi peribadatan. Memasuki libur panjang, kawasan wisata Puncak dipadati ribuan kendaraan. Pemirsa, kita ke informasi pertama. Ribuan warga Pati mendatangi Mapolresta Pati untuk melakukan aksi demo. Mereka geram dengan pihak kepolisian yang dianggap lamban dalam menangani kasus. Dengan mengendarai truk serta berbagai spanduk tuntutan, masa mendesak Kapolresta Pati untuk segera menuntaskan kasus pencabulan santriwati yang belakangan viral di media sosial. Warga merasa geram karena hingga kini proses hukum dinilai jalan di tempat, sehingga menimbulkan trauma mendalam bagi korban. Tidak hanya itu, masa juga mengungkit kembali kasus pembunuhan yang terjadi beberapa tahun silam. Mereka menyayangkan hingga saat ini pelaku utama dari kasus tersebut masih berkeliaran dan belum berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian. Warga pun mendesak Kapolresta Pati segera mundur dari jabatan karena dianggap lamban dalam menyelesaikan sejumlah kasus. Mengapa setiap penanganannya selalu lamban? Contoh dalam kasus Sukolilo dan kasus Talon yang mana pembunuhannya ada indikasi pelaku utamanya belum ditangkap. Belum lagi keterlibatan oknum diduga oknum anggota kepolisian dalam peralihan lahan di Desa Tambahmulyo, Jakarta. Terus keterlibatan anggota oknum dalam pertambangan yang ada di Sukolilo. Belum lagi manipulasi BAP dalam dan penegakan keadilan di Kabupaten Pati. Warga pun berharap sejumlah permasalahan hukum di wilayah Pati dapat segera dituntaskan. Dari Pati, Jawa Tengah, Vindi Agil, A-News melaporkan. Sebuah praktik judi online internasional berhasil diungkap di Kepulauan Riau, pemirsa. Puluhan warga negara asing dari berbagai negara diamankan oleh pihak polisi. Sebuah praktik judi online bertaraf internasional berhasil dibongkar Polda Kepulauan Riau. Polisi dan imigrasi Batam membongkar 4 lokasi yang diduga dijadikan tempat kegiatan ilegal ini dalam 1 pekan terakhir. Pelakunya merupakan warga negara asing yang masuk ke Batam menggunakan visa wisata. Pengungkapan berasal dari laporan masyarakat yang curiga dengan aktivitas para WNA yang terlihat keluar masuk di ruko kawasan Sukajadi ini. Dari operasi ini, 24 warga negara asing dari berbagai negara diamankan polisi. Modusnya adalah bahwa mereka itu melakukan penawaran game
ya game lotre. Tadi sudah saya sampaikan ada beberapa tempat dalam satu gedung itu mereka membuat tempat-tempat khusus. Ada khusus untuk masyarakat warga negara Filipina, ada warga negara Vietnam, Kamboja, dan juga UEA. Untuk meyakinkan korban, sindikat ini juga membuat akun palsu yang berpura-pura menjadi pemenang hadiah besar. Selama penggerebekan, polisi turut mengamankan puluhan perangkat komputer, telepon genggam, router internet, serta ribuan kartu lotre yang digunakan dalam aktivitas perjudian tersebut. Hingga saat ini penyidik masih mendalami jaringan internasional dalam kasus ini serta menelusuri aliran dana yang digunakan dalam praktik perjudian online tersebut. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Enosa, iNews melaporkan. Viral 3 orang satpam dikeroyok sejumlah siswa SMK di Poliwali Mandar, Sulawesi Barat. Peristiwa ini terjadi lantaran para siswa tidak terima ditegur saat hendak membolos dengan melompati pagar sekolah. Inilah detik-detik aksi tak terpuji sejumlah siswa SMK di Poliwali. Diduga mengeroyok 3 petugas keamanan saat jam pulang sekolah. Korban tak berdaya hingga terjatuh dan berusaha melindungi diri dari serangan sejumlah siswa. Bahkan seorang satpam harus lari ke ruas jalan. Sejumlah warga dan guru yang melihat kejadian itu segera melerai dan menghentikan pengeroyokan. Akibat insiden itu, 3 orang satpam mengalami luka di bagian kepala dan tangan. Insiden ini berawal saat sejumlah siswa hendak membolos dengan memanjat pagar samping sekolah. Ironisnya, saat ditegur oleh para satpam, akan dilaporkan ke guru BK. Para siswa diduga tidak terima dan langsung menyerang satpam yang sedang berpatroli. Pihak sekolah menyatakan sedikitnya ada 8 orang siswa kelas 10 yang diduga terlibat dalam aksi pengeroyokan tersebut. Para siswa telah dipanggil dan mendapat teguran keras serta terancam sanksi berat hingga dipindahkan ke sekolah lain. Hanya persoalan pelompat pagar, ditegur, dia tidak ambil. Nah ini menjadi masalah. Jadi kita mau ambil tindakan juga tidak bisa juga Pak. Ya terpaksa juga dilapor ke kepolisian, kita juga tangani sekolah juga. Kasus ini kini dilaporkan ke Polsek Poliwali Mandar untuk memberikan efek jerah serta mencegah kejadian serupa terulang di lingkungan sekolah. Dari Poliwali Mandar, Sulawesi Barat, Uzair Zainal, iNews melaporkan. Polisi menyelamatkan 3 bocah yang disekap oleh ayah kandungnya di dalam rumah di Bandung, Jawa Barat. Pelaku penyekapan menyiram bensin di sekeliling rumah dan pelaku diduga hendak membakar rumah dan para korban yang disekap. Petugas mengevakuasi 3 bocah yang diduga disekap oleh ayah kandungnya di sebuah rumah di Jalan Lembah Nendet, Kota Bandung, Jawa Barat. Penyekapan diketahui setelah ada laporan dari ibu korban. Saat polisi mendatangi lokasi, pelaku penyekapan menyiram bensin ke sekeliling rumah. Pelaku diduga hendak membakar rumah dan para korban yang disekapnya. Selain menyiram bensin, pelaku juga melepaskan anjing untuk menghalau petugas masuk ke rumah. Penyekapan 3 bocah berusia 3, 5, dan 7 tahun ini dipicu perseteruan dengan ibu kandung korban. Istri dan dengan suaminya ini memang ada permasalahan keluarga sebelumnya, ya sehingga kami akan meneliti lebih lanjut permasalahan apa yang memang terjadi di antara kedua belah pihak, karena memang indikasinya ada permasalahan keluarga, ya, apakah itu karena ekonomi, ya atau mungkin ada hal-hal lain yang menjadi concern kami. Polisi mengejar pelaku penyekapan yang kabur dan menyelidiki penyebab dugaan penyekapan anak ini. Dari Bandung, Jawa Barat, Jupita Miliana, iNews melaporkan. Setelah mendapat perawatan di rumah sakit, seorang pedagang yang ditabrak mobil SPPG di Bekasi, Jawa Barat akhirnya tidak selamat. Korban mengalami pendarahan serius di bagian kepala. Suasana duka menyelimuti kediaman Sanuri di Jalan Aren 3, Arenjaya, Bekasi Timur. Isak tangis keluarga tidak terbendung saat jenazah tiba di rumah duka. Korban menghembuskan nafas terakhirnya usai mendapat perawatan medis di Rumah Sakit Siloam. Kecelakaan yang menimpa korban setelah ditabrak mobil SPPG yang melaju kencang di Jalan Kalimantan, Perumahan Perumnas 3.
Korban berjualan tahu crispy terpental dan mengalami pendarahan serius di kepala. Kebakaran melanda sebuah toko grosir aneka makanan dan minuman kemasan di Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Kebakaran diduga karena sengaja dibakar oleh orang tidak dikenal. Aksi pelaku terekam kamera pengawas. Kebakaran ini terjadi di toko grosir aneka makanan dan minuman kemasan milik Syaifullah usia 52 tahun di Desa Bandung, Diwek, Jombang, Jawa Timur. Api berkobar hebat membakar habis seluruh barang dagangan yang ada di dalam toko. Kebakaran ini diduga karena ulah oknum orang tidak dikenal. Aksinya terekam kamera pengawas. Seorang pria membawa bom molotov yang telah dinyalakan terlebih dahulu lalu dilemparkan ke dalam toko. Seketika api berkobar merata ke seluruh ruangan toko. Setelah api padam, tim Inafis dari Polres Jombang langsung datang ke lokasi. Tim kepolisian Polsek Diwek langsung olah tempat kejadian perkara guna mencari barang bukti yang bisa dijadikan petunjuk untuk membongkar kasus kebakaran ini. Di antaranya rekaman kamera pengawas milik toko. Informasi dari masyarakat bahwa tokonya kebakar dan kalau pemilik sih sebenarnya mengikhlaskan kejadian ini karena musibah. Tapi kami selaku Kepolisian Republik Indonesia tetap akan melidik kejadian kebakaran ini. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, namun kerugian akibat kebakaran ini ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Pemirsa, kebakaran hebat juga melanda permukiman padat penduduk di Polewali Mandar, Sulawesi Barat pada Rabu malam. Akibat kebakaran, penghuni rumah terluka bakar. Beginilah detik-detik kebakaran hebat yang terjadi di Desa Salurebong, Kecamatan Matakali, Polewali Mandar, Sulawesi Barat pada Rabu malam. Kobaran api besar yang dengan cepat melahap sejumlah rumah warga yang sebagian besar berbahan kayu. Dalam waktu singkat, api melahap 4 rumah warga. 2 rumah diantaranya hangus terbakar, sementara 2 rumah lainnya mengalami rusak parah. Salah satu warga bahkan juga kehilangan uang tunai 60 juta rupiah yang ikut terbakar bersama bangunan rumah. 5 mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi untuk memadamkan api. Kebakaran diduga berawal dari kompor milik salah satu rumah yang ditinggal saat tengah memasak. Selain menghanguskan rumah warga, seorang penghuni rumah yang lanjut usia pun mengalami luka bakar hingga harus dilarikan ke puskesmas untuk mendapatkan perawatan. Polisi yang tiba di lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara dan mengumpulkan sejumlah barang bukti, termasuk 1 tabung gas yang diduga menjadi penyebab kebakaran. Dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Huzair Zainal, iNews melaporkan. 4 orang yang merupakan satu keluarga tewas dalam kebakaran rumah di Tanjung Priok, Jakarta Utara. Sementara di Bali, 5 kios dan puluhan kos terbakar di Pasar Pasah, Pemecutan. Sebuah rumah berlantai 2 di kawasan Sunter, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara terbakar pada Rabu pagi. 6 orang menjadi korban, 4 diantaranya meninggal dunia karena terjebak di dalam rumah. 2 korban selamat yang dievakuasi petugas damkar dari dalam rumah langsung diberikan pertolongan dengan bantuan tabung oksigen. Banyaknya asap tebal yang masih mengepul di dalam rumah juga membuat petugas menggunakan tabung oksigen untuk proses evakuasi korban. Yang meninggal ada 4, yang selamat ada 2. Para korban posisinya semuanya di kamar, Pak, karena korban ini meninggalnya karena asap, bukan karena terbakar. Untuk korban ada di lantai 2, yang di lantai 1 juga ada 2. Kebakaran diduga berasal dari korsleting listrik di pendingin ruangan atau AC yang berada di lantai dasar rumah. 4 korban meninggal dunia yang merupakan satu keluarga dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan.
5 kios dan 10 los di Pasar Pamecutan di Jalan Gunung Batur dan Pasar ludes terbakar. Kobaran api cukup besar di salah satu kios yang terletak di bagian depan pasar. Pemilik kios panik saat mengetahui kios mereka telah hangus dilahap api. 8 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk mengendalikan api agar tidak meluas. Jadi full kios 5 kios sampai berapa? 5 kios nih. Kalau beli sendiri? Saya 3 kios. 3 kios beli ini. Perkiraan berapa kerugiannya, Bu? Banyak, minyaknya full. Sampai full minyak? Minyak semua ya. Kalau dugaannya dari mana apinya? Belum tahu sih. Belum tahu ya. Berarti tahunya setelah ditelepon bahwa... Tahunya sudah habis, Bu. Tidak ada korban karena aktivitas pasar sudah tutup pada saat insiden terjadi. Belum diketahui dengan pasti penyebab kebakaran tersebut dan masih dalam penyelidikan petugas Polsek Denpasar Barat. Dari Denpasar, Bali, Idira Ari, A-News melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Sidang lanjutan kasus dugaan penyiraman air keras terhadap aktivis Kontras Andri Yunus resmi digelar di Pengadilan Militer 208 Jakarta. Agenda persidangan dibuka dengan mendengarkan keterangan dari keempat terdakwa yang dihadirkan. Dalam sidang, auditor militer mendalami motif para terdakwa melakukan penyiraman air keras terhadap aktivis Kontras Andri Yunus. Salah satu terdakwa Serda Edi Sudarko mengaku emosi setelah melihat video viral saat Andri Yunus menginterupsi rapat pembahasan revisi Undang-Undang TNI di Hotel Fairmont, Jakarta. Lalu kenal langsung kami tidak izin. Kenal langsung tidak. Dari mana hanya saudara? Melalui media sosial. Kenapa saudara fokus mengikuti saudara Andri Yunus di medsos? Karena overacting. Waktu di video yang viral di Hotel Fairmont, pada saat di situ ada rapat tertutup pejabat-pejabat TNI dan DPR yang membahas revisi undang-undang. Disitulah arogan Andri Yunus dan overacting. Dan menginterupsi masuk ke ruang rapat, padahal itu rapat tertutup. Saya hanya melihat video tersebut, rasa emosi saya itu muncul. Para terdakwa mengatakan pemilihan air keras dilakukan karena dinilai lebih cepat dan mudah dibandingkan melakukan pemukulan serta diharapkan memberikan efek jera kepada korban. Tim penasehat hukum terdakwa juga memutarkan video saat Andri Yunus menginterupsi rapat tertutup yang dimaksud. Video diputar untuk meyakinkan majelis hakim bahwa kekesalan para terdakwa berawal dari insiden itu. Sementara itu, auditor militer mengaku belum dapat menemui korban Andri Yunus di RSCM. Korban disebut masih menjalani perawatan dan belum dapat dikunjungi usai menjalani operasi pencakokan kulit. Sidang ditunda dan akan kembali dilanjutkan dengan pembacaan putusan pada tanggal 20 Mei. Dari Jakarta, Indira Utomo, Ade Supriyatna, A-News melaporkan. Atap ruang kelas di MTS Muhammadiyah 40 Kecamatan Sambung Macan, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah ambruk pemirsa saat kegiatan belajar mengajar berlangsung. 7 siswa dan 1 orang guru mengalami luka-luka akibat tertimpa material bangunan. Beginilah suasana MTS Muhammadiyah 40 Kecamatan Sambung Macan, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah usai ambruknya atap sekolah saat kegiatan belajar mengajar berlangsung. Pasca kejadian, halaman sekolah terlihat dipenuhi petugas kepolisian dan warga yang menyaksikan proses evakuasi. Di ruang kelas 7, material genteng dan kayu berserakan menutup hampir seluruh bagian ruangan. Meja dan buku milik siswa turut tertimpa reruntuhan. Petugas Satreskrim Polres Sragen memasang garis polisi dan melakukan olah tempat kejadian perkara. Hingga kini polisi masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui ada tidaknya unsur kelalaian dalam pemeliharaan bangunan sekolah. Korban ada 8 atau 7? 8 orang dengan guru. 7 murid, 1 guru. Dugaannya karena apa? Karena kalau tadi kami lihat memang bangunan ini kan bangunan tua ya. Jadi bangunan pada saat pertama dibangun tahun 78, kemudian sempat direnovasi tahun 2000. Sejak tahun 2000 sampai dengan sekarang berarti kan sudah sekitar 26 tahun ya. Belum ada renovasi lagi, jadi memang kalau dilihat tadi sudah lapuk semua itu bagian atapnya. Itulah yang kita tadi ambil oleh tim dari Satreskrim untuk dijadikan barang bukti. Sementara itu di RSUD Sragen, petugas medis masih memberikan penanganan kepada para korban yang mengalami luka akibat tertimpa material atap. Romo Edi Mulyono memimpin misa kenaikan Yesus Kristus di Gereja Katedral Jakarta. Gereja Katedral menyiapkan 3 sesi misa
bagi umat pada siang, sore, dan malam hari. Pelaksanaan ibadah misa kenaikan Yesus Kristus sesi pertama di Gereja Katedral Jakarta berlangsung hikmat sejak pagi. Jemaat mengikuti seluruh rangkaian prosesi doa yang dipimpin oleh Romo Edi Mulyono. Gereja Katedral menjadwalkan 3 sesi peribadatan yakni pagi, siang sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat dan sore sekitar pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, jalannya misa juga mendapat pengawalan dari aparat keamanan di sekitar lokasi. Ya, melalui rangkaian misa dan ibadah syukur di berbagai gereja, seluruh umat Kristiani di dunia hari ini memperingati Hari Raya Kenaikan Yesus Kristus ke surga. Seperti apa jalannya perayaan Ekaristi di Gereja Katedral Jakarta? Sudah ada rekan Naura Syafikah bersama juru kamera Jamie Yasin. Naura, silakan dengan laporan Anda. Ya, baik, selamat siang Noval dan juga pemirsa. Perayaan kenaikan Yesus Kristus di Gereja Katedral tadi pagi berlangsung khidmat diikuti oleh lebih dari 2.000 jemaat yang hadir secara langsung di Gereja Katedral Jakarta. Dan sebagai informasi, memang untuk pelaksanaan misa kenaikan Yesus Kristus ini terbagi menjadi 4 sesi yang berbeda, yaitu tadi dimulai pada pukul 8.30 waktu Indonesia Barat, kemudian dilanjutkan ini sebentar lagi akan segera mulai, yaitu pada pukul 11 waktu Indonesia Barat dan juga di sore hari 16.30 dan di sesi terakhir di pukul 19 waktu Indonesia Barat. Sebagai informasi tambahan juga terkait dengan pelaksanaan pada pagi hari dan nanti di sore hari ini akan dilaksanakan secara hybrid atau akan dilaksanakan menjadi 2 metode, yaitu baik secara offline dan juga online, sehingga untuk jemaat yang tidak sempat hadir ke Gereja Katedral dapat mengikuti secara langsung live streaming melalui kanal YouTube Gereja Katedral. Dan melalui tema yang dibawakan pada tahun ini di 2026, yaitu terkait dengan tema keutuhan alam ciptaan, di mana ini juga berkaitan dengan penekanan bahwa untuk kenaikan Yesus Kristus ini merupakan penguatan kembali bagi iman jemaat yang ada di muka bumi. Kemudian juga tadi dari Romo Yohanes Deodatus yang nanti akan memimpin untuk misa selanjutnya, tadi juga sempat menyampaikan bahwa berkaitan dengan kenaikan Yesus Kristus ini dimaknai sebagai kenaikan Yesus Kristus menuju ke surga atau di samping Bapa di surga, di mana pada 40 hari semenjak dari kebangkitannya ini ia menekankan juga seperti kepada para murid seperti menerima pengampunan, menerima nasihat, dan juga pastinya bagi umat manusia yang ada di dunia ini harus melanjutkan misi-misi dari Tuhan Yesus Kristus di dunia. Dan juga penekanan kembali terkait dengan keutuhan alam ciptaan ini, Gereja Katedral kembali mengingatkan kepada seluruh umat manusia yang ada di dunia ini untuk kembali mengingat dari iman-iman Yesus Kristus yang sudah diajarkan, seperti yang sekarang dihadapi di Jakarta khususnya, seperti polusi udara yang meningkat, kemudian juga terkait dengan permasalahan sampah. Ini harus kembali dicarikan kembali solusinya bagi Pemprov DKI Jakarta dan juga pastinya sebagai kita sebagai manusia yang masih melanjutkan kehidupan di dunia. Dan nantinya di siang hari pada pukul 11 ini memang untuk pelaksanaan dari misa kenaikan Yesus Kristus ini dilaksanakan di gedung utama dari Gereja Katedral dan juga di sisi selatan. Memang berbeda dari pelaksanaan Paskah beberapa hari ataupun sebelumnya. Kalau misalnya di Paskah ini sempat dilaksanakan ataupun ada tenda tambahan di area parkir, namun sekarang tidak digunakan area parkir sebagai area tambahan. Namun pastinya antisipasi untuk pelonjakan dari jemaat yang hadir ini sudah dipastikan dan juga optimis bahwa dari Gereja Katedral mampu menampung jemaat yang hadir di hari ini. Sementara itu Noval kembali ke studio. Ya, baik, terima kasih rekan Naura Syafikah dan juru kamera Pandu Priyo telah melaporkan langsung dari Gereja Katedral Jakarta Pusat. Selamat bertugas kembali. Ya pemirsa, sementara itu Gereja Emmanuel Jakarta menyelenggarakan 4 sesi kebaktian dalam perayaan Hari Kenaikan Yesus Kristus. Pihak gereja juga menyediakan ibadat secara daring. Salah satu yang unik dari Gereja Immanuel dalam menggelar ibadah misa adalah penggunaan bahasa asing. Penggunaan bahasa asing untuk mengakomodasi kebutuhan jemaat ekspatriat yang tinggal di Jakarta dan sekitarnya. Dalam perayaan kenaikan Yesus Kristus kali ini, Gereja Immanuel mengusung tema pergi dan beritakan. Sedangkan untuk penyelenggaraan misa dilaksanakan sebanyak 4 kali, yakni pagi dan sore sekitar pukul
16.00 waktu Indonesia Barat dan pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. Seperti apa jalannya ibadah kebaktian pada perayaan kenaikan Yesus Kristus di Gereja GPIB Immanuel Jakarta? Sudah ada rekan kami Yasmin Atania bersama juru kamera Dede Rudi di lokasi. Yasmin, bagaimana jalannya ibadah misa di sana? Ya baik, selamat siang Noval dan juga pemirsa. Suasana hikmat dan juga hangat begitu terasa pada saat tadi pelaksanaan rangkaian ibadah kenaikan Yesus Kristus di GPIB Immanuel Jakarta Pusat tempat saya melaporkan saat ini. Adapun untuk ibadah di lokasi ini dibagi menjadi 4 sesi. Sesi pertama tadi pada pukul 6 pagi, kemudian sesi kedua pada pukul 9 hingga pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, baru selesai beberapa waktu yang lalu. Itu sekitar ada 400-an jemaah yang mengikuti kegiatan ibadah secara langsung, secara tatap muka di sini. Kemudian juga untuk memfasilitasi para jemaat yang tidak bisa hadir, juga dilangsungkan ibadah melalui daring. Kemudian juga nanti untuk sesi ketiga pada pukul 4 sore, yang mana ini juga memfasilitasi bagi para jemaat yang merupakan ekspatriat, jadi menggunakan bahasa asing yakni bahasa Inggris. Dan untuk yang terakhir pada pukul 18 waktu Indonesia Barat. Nah, berdasarkan keterangan dari pihak gereja sendiri, untuk total jemaah diperkirakan yang akan mengikuti ibadah ada lebih dari 1.000 orang. Adapun terkait dengan tema di tahun ini terkait ibadah kenaikan Yesus Kristus di GPIB Immanuel Jakarta Pusat adalah pergi dan beritakan. Ini menjadi ajakan bagi umat Kristiani untuk terus menyebarkan kasih dan ajaran Yesus kepada sesama. Naufal. Baik, terima kasih rekan Yasmin Atania bersama juru kamera Dede Rudi melaporkan langsung dari Gereja GPIB Jakarta. Selamat bertugas kembali.